Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran biologi. Untuk pagi ini kita masuk ke bab keempat, yaitu materi virus, berkaitan dengan tugas kalian pekan kemarin, yaitu mencari tentang virus corona ya. Pada pagi ini kita belajar tentang virus. Baik, sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Virus yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah untuk menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan dengan ciri, replikasi, peran virus dalam aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan nilai karakter budaya bangsa seperti kerja keras, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, dan santun dalam pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menganalisa struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Yang kedua, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan. Untuk materinya, yang pertama, pendahuluan, sejarah penemuan ilmuwan tentang virus, kemudian ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, reproduksi atau replikasi virus. Yang keenam, peranan virus bagi kehidupan, yaitu ada dua, yaitu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Selanjutnya, apa sih virus itu? Virus yaitu organisme aseluler yang atau bukan sel yang tidak memiliki organel-organel. Ilmu tentang virus disebut virologi, yang virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu viron yang berarti racun. Selanjutnya, sejarah penemuan virus yang pertama oleh Edward Jenner, yaitu ilmuwan pertama yang menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar atau variola. Selanjutnya, yang kedua adalah Louis Pasteur, ilmuwan Prancis yang berhasil menemukan pusat infeksi virus yang terdapat pada otak dan medula spinalis. Selain itu juga mampu memindahkan dari manusia ke sel hewan di dalam laboratorium. Yang ketiga, Adolf Meyer tahun 1883, ahli mikrobiologi yang melihat daun tembakau berbintik-bintik kuning yang disebabkan oleh organisme yang lebih kecil dari bakteri, dengan dibuktikan menyemprotkan getah tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat ternyata tertular. Kemudian yang keempat, Dmitri Ivanovsky dari Rusia 1893, merupakan ahli botani, yaitu ahli tentang tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian tanaman tembakau yang terkena penyakit mozaik ini kemudian menyaring melalui pori-pori yang sangat halus, ternyata masih mampu menginfeksi daun. Kemudian yang kelima, M.W. Beijering 1897 dari Belanda, penyakit tembakau mengandung jasad hidup yang disebut virus. Kemudian Wendell Stanley dari Amerika 1935. Selanjutnya yang ketujuh adalah Dr. Enfors, ilmuwan dari Jerman, menyatakan bahwa virus yang menyerang hewan yakni penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Kemudian Red tahun 1900 menemukan virus penyebab penyakit demam berdarah pada manusia. Penyakit tersebut disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian Laidlaw dan Stuart Harris 1933-1936 menemukan virus influenza. Selanjutnya yang ke-10, Jonas Salk 1953 menemukan vaksin pencegah penyakit polio. Selanjutnya, virus mempunyai dua fase, yaitu dalam sel inang dan di luar sel inang. Sel inang itu apa? Sel inang adalah makhluk hidup yang diinfeksi oleh parasit.
Kemudian virus dapat dikristalkan, tetapi apabila berada pada sel dan jaringan hidup mampu mengadakan replikasi, maka virus dapat disebut sebagai makhluk peralihan. Pada umumnya, virus tidak mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan ribosom, sehingga belum disebut sebagai sel. Karakteristik virus. Virus memiliki karakteristik sebagai berikut. Ukurannya adalah 0,02 sampai 0,3 mikron atau juga 25 sampai 300 mikron. Itu 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar ya. Virus yang berukuran paling kecil ada virus polio atau poliovirus. Kemudian struktur tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA ya, deoksiribonukleat asid atau ribonukleat asid yang dikelilingi oleh lapisan yang disebut kapsid ya, merupakan selaput yang tersusun atas 2 unit protein yang disebut kapsomer. Kemudian bentuk tubuhnya beraneka ragam, ada yang persegi, memanjang atau berbentuk filamen, bentuk T, bentuk batang atau silindris, dan virus yang bulat atau kokus. Contoh-contoh karakter virus. Contoh virus bulat adalah virus influenza, kemudian virus oval, virus rabies. Virus yang batang adalah virus mozaik atau mozaik virus pada tembakau. Virus yang polihidris misalnya adalah adenovirus atau penyebab demam ya. Virus bentuk T adalah virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Selanjutnya struktur dan fungsi virus. Bagian-bagian partikel virus atau virion ya, partikel atau virion. Jadi virion terbagi menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri atas kapsid atau protein dan selubung protein atau pembungkus asam nukleat, sedangkan bagian dalam terdiri atas molekul asam nukleat yang membawa informasi genetik dan bagian protein atau enzim. Selanjutnya, struktur virus. Bagian-bagian dari struktur virus, pembungkus atau selubung atau disebut kapsid ya, yang tersusun oleh protein. 1 unit pembentuk kapsid disebut kapsomer. Kemudian bahan inti yang terdiri dari asam nukleat, yaitu terdiri DNA saja atau RNA saja. Asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi atau reproduksi virus. Kemudian yang ketiga, kepalanya tersusun atas nukleokapsid yang berbentuk polihedral segi banyak, yaitu di sebelah dalam terdapat asam nukleat dan bagian luar atas kapsid. Kemudian yang keempat, pada beberapa virus bagian sebelah luar dari kapsid diketemukan adanya selubung virus atau envelope atau membran yang menyelubungi kapsid yang berasal dari membran inang. Selubung ini tersusun atas fosfolipid dan protein dari sel inang serta protein dan glikoprotein dari virus. Selubung virus berfungsi untuk membantu menginfeksi sel inang dan membawa beberapa molekul enzim. Ini adalah bentuk virus ya, ini paling atas atau terdiri atas kepala dan ekor ya. Kepalanya ini diselubungi oleh kapsid, kemudian yang ini adalah RNA atau DNA atau RNA, kemudian ini adalah selubung leher ya, atau yang kuning-kuning ini adalah lehernya. Selanjutnya ini adalah ekornya ya, ekor. Kemudian ini adalah struktur virus ya, tadi ini DNA. Ini adalah dari bakteriofag, yaitu bakteri yang menginfeksi atau
virus yang memang infeksi bakteri. Jadi kapsin protein, ini DNA-nya, ekornya, ini adalah selubung lehernya. Kemudian ini, ya, ini pada hewan, ya, ini adalah DNA-nya, kapsidnya seperti ini. Ini adalah gambar retrovirus, retrovirus. Kemudian ini virus yang berbentuk bulat tadi, virus influenza ya, kemudian virus oval ya. Ini penyakitnya seperti ini virus oval menyebabkan penyakit seperti ini sepertinya penyakit herpes ya. Ini sangat sakit dan pedih. Kemudian inilah jadi kepala virusnya adalah bentuknya seperti ini ya. Kapsid, kemudian di dalamnya ada DNA. Ini. Selanjutnya ini adalah virus yang disebarkan oleh binatang ya. Binatang ini ada melalui babi, kemudian burung, ayam, bebek ya. Ini virus. Nah, ini kematian pertama akibat flu babi atau swine flu H1N1 di negara bagian Osaka ya, Meksiko, yaitu jenisnya H1N1, H1N2, H3N2 dan H3N1, tapi terbanyaknya adalah H1N1. Jadi gejalanya pada babi peningkatan suhu tubuh, depresi, batuk, keluar cairan dari hidung dan mata, bersin, susah bernapas, mata merah dan tak mau makan. Sehingga hingga pada manusia gejalanya adalah seperti ini: demam, lesu, kurang semangat, batuk, hidung meler, radang tenggorokan, mual, muntah dan diare. Tahap selanjutnya sesak napas dan bisa terjadi kematian. Kemudian penularannya seperti apa? Manusia terinfeksi virus H1N1 dari babi melalui kontak langsung atau via benda-benda yang terkontaminasi. Flu babi ini menular dari manusia ke manusia, lalu bercampur dengan virus flu manusia lewat udara, bersin, atau batuk. Selanjutnya pencegahannya seperti apa? Tutup hidung dan mulut melalui tisu atau menggunakan masker. Kemudian buang tisu ke tempat sampah, cuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah batuk dan bersin. Kemudian bisa juga menggunakan tisu alkohol ya. Hindari kontak dengan penderita flu. Jika sakit hendaknya tetap berada di rumah. Jangan sentuh mata, hidung dan mulut karena virus menular lewat bagian tubuh tersebut. Jangan makan daging babi yang telah terinfeksi virus H1N1. Kemudian vaksinasinya seperti apa? Sama dengan flu burung H5N1, gunakan antivirus oseltamivir atau Tamiflu, zanamivir, mantadin dan remantadin. Kemudian vaksin tersebut hanya efektif jika diberikan pada tahap ini atau saat infeksi sel paru-paru belum terlalu parah. Kemudian tentang virus ya. Anggapan ilmuwan tentang virus bahwa para ilmuwan biologi yang lain menganggap bahwa virus merupakan makhluk hidup. Alasannya virus dapat menunjukkan ciri kehidupan, yaitu reproduksi itu dilakukan dalam sel organisme, dan dapat disimpulkan bahwa virus bukan berupa sel karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran plasma, sitoplasma dan inti. Nah, untuk virus dan penyakit yang ditimbulkannya ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini cukup sampai di sini dulu, kita lanjutkan hari
Jumat ya, pertemuan berikutnya.